Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Sirasadewa dari kelas Hukum 02 semester 06 NPM 191000062. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi arbitrase. Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin yaitu arbitrare, artinya kebiasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Menurut buku Prasangka dan Konflik, arbitrasi adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa atau konflik melalui campur tangan pihak ketiga. Penunjukan pihak ketiga ini diakui oleh kedua belah pihak. Arbitrasi dapat disebut juga dengan metode berupa badan atau panel yang memiliki kekuasaan. Selain itu, arbitrasi diakui secara yuridis untuk menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan. Kemudian, pengertian arbitrasi menurut para ahli. Yang pertama, subjekti. Arbitrasi adalah penyelesaian sengketa atau pemutusan sengketa oleh hakim atau para hakim. Berdasarkan persetujuan para pihak, akan tunduk atau mentaati keputusan yang sudah diberikan oleh hakim yang dipilih. Kemudian, yang kedua, H. Priyatna Abdur Rasyid menjelaskan arbitrasi merupakan proses pemeriksaan atau sengketa yang dilakukan secara yudisial oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan pemecahannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Yang ketiga, H. M.N. Purwosudjipto menjelaskan arbitrasi adalah suatu peradilan perdamaian di mana para pihak telah bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak. Selanjutnya, Frank L. Corey dan Agna L. Corey menjelaskan arbitrasi adalah proses mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela. Proses ini diputuskan oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, sedangkan keputusan berdasarkan dalil-dalil perkara tersebut. Selanjutnya, arbitrase ad hoc atau arbitrase sementara. Arbitrase ad hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menjelaskan penunjukan majelis arbitrasi. Selain itu, prosedur pelaksanaan disepakati oleh para pihak. Arbitrase ad hoc ini sifatnya sementara. Secara umum, arbitrase dibentuk setelah terjadi sengketa. Pihak yang terlibat sengketa akan mendapatkan solusi melalui putusan. Arbitrasi ad hoc ini telah dikelola oleh lembaga atau institusi. Selanjutnya, arbitrase institusional. Arbitrase institusional adalah lembaga permanen yang dikelola oleh badan arbitrasi. Lembaga ini dikelola berdasarkan aturan-aturan yang ditentukan sendiri. Lembaga institusional akan membantu pihak yang terkena sengketa. Contoh lembaga arbitrasi yaitu Badan Arbitrasi Nasional atau BANI. Yang kedua, Badan Arbitrasi Pasar Modal atau BAPMI. Yang ketiga, Badan Arbitrasi Syariah Nasional Indonesia atau Basyarnas. Keuntungan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrasi yaitu pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang berpengalaman, mampu menyelesaikan masalah, memilih latar belakang di bidang yang sama, jujur, serta adil. Yang kedua, pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, keterlambatan untuk prosedur dan administratif dapat dihindari. Yang keempat, keputusan arbitrase mengikat pihak melalui prosedur sederhana. Yang kelima, penyelesaian sengketa dilakukan cepat. Dan yang terakhir, kerahasiaan data sengketa para pihak terjamin. Kemudian, perbedaan antara mediasi dan arbitrase. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dari kedua belah pihak, di mana pihak ketiga bertugas sebagai mediator. Peran pihak ketiga ini memberi pemikiran nasihat dan cara terbaik menyelesaikan masalah. Tetapi nasihat dan pemikiran pihak
ketiga ini tidak dapat mengikat. Namun, penyelesaian sengketa menggunakan mediasi bermanfaat untuk mengurangi irasionalitas dalam konflik. Sedangkan arbitrase adalah cara kedua belah pihak menerima hadirnya pihak ketiga. Peran pihak ketiga untuk memberi keputusan dan menyelesaikan konflik. Dalam arbitrasi, kedua belah pihak menerima keputusan yang diambil oleh pihak ketiga. Tetapi pihak ketiga tidak mengarahkan salah satu pihak memenangkan sengketa. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi arbitrase. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.